Harapan kita dengan ekonomi yang menurun ini, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan pertumbuhan agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya lagi normal kembali. Ingat dulu kan 10 tahun, alhamdulillah rata-rata 6%. Sekarang turun di bawah 5%. Saya berharap pemerintahan Presiden Jokowi bisa mengembalikan lagi nantinya ya dengan bekerja serius-seriusnya. Kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan COVID, pegang betul COVID. Ekonominya insya Allah akan merangkak naik dan indikator itu sekarang kelihatan. Kita lihat indikator-indikatornya. Untuk konsumsi misalnya, indeks keyakinan konsumen sudah kembali lagi pada posisi sebelum kita kena COVID, sudah di angka 113,4. Naik, dan saya yakin kalau kondisinya seperti ini terus, itu akan naik terus. RSI-nya, Retail and Sales Index-nya juga menguat seiring dengan peningkatan mobilitas. Dunia sekarang ini betul-betul berada pada ketidakpastian yang tinggi. Berada pada posisi keraguan-raguan juga yang tinggi. Dan berada pada kompleksitas masalah yang juga tinggi. Dan terus-menerus muncul masalah-masalah yang memang mau tidak mau harus dihadapi. Yang paling penting menurut saya kunci ekonomi di tahun 2022 hanya satu kuncinya. Kita bisa mengendalikan yang namanya COVID. Kuncinya hanya itu. Kalau tidak bisa kita kendalikan, ya ekonominya akan turun dan terpuruk lagi. Saya kira negara-negara lain mengalami gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, masih tambah lagi gelombang keempat. Inilah lagi yang harus kita hati-hati, penuh kehati-hatian, saya selalu sampaikan kepada Menteri. Tapi memang kuncinya menurut saya adalah gotong royong. Kerja bersama-sama, solidaritas antar seluruh elemen bangsa. Kuncinya ada di situ dan itu sudah kita tunjukkan di bulan Juli, Agustus, September dan kita bisa melakukan itu. Dan sekarang, kemarin, kasus harian sudah berada di angka kurang lebih 500, 400, 300 dalam seminggu ini. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan COVID, pegang betul COVID. Ekonominya insya Allah akan merangkak naik dan indikator itu sekarang kelihatan. Kita lihat indikator-indikatornya. Untuk konsumsi misalnya, indeks keyakinan konsumen sudah kembali lagi pada posisi sebelum kita kena COVID. Sudah di angka 113,4. Naik, dan saya yakin kalau kondisinya seperti ini terus, itu akan naik terus. RSI-nya, Retail and Sales Index-nya juga menguat seiring dengan peningkatan mobilitas di 5,2%. Di sisi produksi juga bisa kita lihat angka-angkanya, Purchasing Manager Index Manufaktur juga sudah melampaui dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya ingat 51, sekarang sudah berada di angka 57,2. Artinya apa? Manufaktur sudah berproduksi. Kenapa berproduksi? Karena konsumen meminta. Ada demand di situ. Nggak mungkin nggak ada demand dia berproduksi. Sehingga kita berada di 57,2. Permintaan tidak hanya dalam negeri tetapi juga ekspor. Jadi dilihat kita, angka ekspor kita naik 53%.
bulan ini. Impor juga naik 51%. Impornya artinya bahan baku, bahan penolong itu. Ini hal-hal yang positif yang harus kita pertahankan terus dengan cara apa? COVID dikendalikan benar. Kemarin saya lihat ada 5 provinsi yang naik sedikit aja. Hati-hati ini harus dikejar, turunkan lagi, kirimkan tim ke sana. Karena kita takut betul naik sedikit aja. Kalau tidak kita kejar, kita lakukan sesuatu di provinsi itu, naik, tahu-tahu kayak bulan Juli itu hanya waktu 2-3 minggu tidak terkendali langsung meloncat ke 56.000. Dan alhamdulillah ini yang paling penting sebagai fondasi infrastruktur kita ini satu demi satu sudah mulai selesai. Jalan tol dalam 6 tahun ini telah selesai 1.640 km. Kalau non jalan tol sudah 4.600 km. Bandar udara kita sudah telah bangun yang baru 15 bandara baru dan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Pelabuhan kita telah bangun 124 pelabuhan baru. Bendungan juga telah kita bangun dalam rangka ketahanan pangan kita, 22 bendungan sampai sekarang, dan nanti sampai 2024 perkiraan kita mungkin 65 bendungan bisa kita selesaikan. Inilah saya kira sebuah fondasi dalam jangka menengah dan panjang yang penting dalam rangka kita menapak pada kemajuan negara kita Indonesia. Dan saya sudah sampaikan pada provinsi, kabupaten dan kota agar jalan-jalan yang sudah kita bangun ini, misalnya jalan tol ini, segera dihubungkan dengan kawasan-kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan industri. Itu tugasnya provinsi, kabupaten, dan kota. Bapak tanggapannya, saya nggak lihat ekspresinya sih Pak. Iya, cuman dia masih senyum terus orangnya. Buat Pak Presiden sih, saya pengennya Pak Presiden sehat-sehat aja selalu, udah itu aja. Soalnya orangnya baik banget sih, mentingin rakyat banget dia. Ya, Pak Jokowi sehat selalu Pak Jokowi.